Halo Sobat Movie, pada video kali ini saya akan mengupas dan membahas sebuah film yang berjudul Look Was Back yang dirilis pada tahun 2015. Film komedi asal Jerman ini disutradarai oleh David W. Nan. Film ini mengisahkan tentang Om Hitler yang tiba-tiba terbangun di tahun 2014. Semua orang mengira bahwa ia adalah seorang aktor yang menyamar sebagai Hitler. Lalu dia membaca koran berita dan mendapati bahwa ideologi Jerman modern sangat berbeda dengan ideologi yang ia yakini. Lalu, apa yang dilakukan olehnya? Daripada makin penasaran, langsung aja kita mulai spoilernya. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kupas Movie. Film dimulai dengan adegan Pak Hitler yang terbangun di sebuah taman di tengah kota. Dia pun terheran-heran karena tidak ada suara peperangan di sekitarnya dan tidak ada pesawat tempur yang melintas. Di sekitarnya tampak sunyi dan tenang, yang ternyata dia sudah berada di tahun 2014. Setelah itu, tiba-tiba ada sebuah bola yang menggelinding ke arahnya. Dengan keadaan lemas, Hitler mencoba untuk bangun dan ternyata ada 3 orang bocah yang sudah ada di belakangnya. Hitler menanyakan kepada bocah itu tentang keberadaan Martin Bormann yang merupakan sekretaris pribadinya. Akan tetapi bocah itu tidak mengetahuinya dan kembali melanjutkan syuting video berita tentang sepak bola. Hitler yang kebingungan mencoba berjalan melintasi jalan raya dan membuat ia merasa makin bingung karena ada beberapa gerombolan skuter yang hampir menabraknya. Kemudian ia sampai di gerbang Brandenburg. Orang-orang yang merasa heran melihat pakaian Hitler lantas mengajaknya untuk berfoto bersama. Was ist das? Es ist nicht zu bestreiten, irgendetwas. Hitler yang penasaran tahun berapakah saat itu, lantas mencoba bertanya kepada seorang wanita. Akan tetapi cairan itu membuat Hitler kesulitan untuk melihat dengan jelas. Lalu dia mencoba mendekat ke sebuah toko dan mengambil sebuah koran. Ia pun melihat kalau saat itu adalah tanggal 23 Oktober 2014. Hal itu membuatnya sangat syok. Saat pemilik toko akan mengambil kembali korannya, tiba-tiba Hitler terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika Hitler sudah sadar, ia menduga kalau dirinya sudah diculik dan musuh telah menciptakan dunia baru yang nampak seperti dunia paralel. Lalu pemilik toko pun tertawa dan mengira kalau Hitler sedang syuting film di sekitar situ. Si pemilik toko pun heran karena dia sangat mirip dengan Adolf Hitler yang asli. Hitler juga mengatakan kalau dirinya memang Adolf Hitler yang asli. Namun pemilik toko menganggap kalau dia sedang bercanda dan tidak mempercayainya. Hitler kemudian mencari informasi-informasi terbaru dari beberapa koran yang ada di sana. Dia pun merasa kecewa setelah mengetahui kalau Jerman kalah perang dan sekarang dipimpin oleh seorang wanita. Hitler merasa perang yang telah dilakukannya itu adalah hal yang sia-sia karena Polandia yang dulu dikuasainya sekarang kembali merdeka. Kemudian si pemilik toko memberikannya izin untuk tinggal di tokonya hingga beberapa waktu. Scene berpindah kepada seorang reporter yang bernama Fabian yang telah dipecat dari pekerjaannya. Lassen einfach so. Sehen Sie es doch mal so. Sie wollten immer ein großer Filmemacher. Dia yang sangat merasa bersedih mencoba menonton kembali video berita sepak bola yang telah dibuatnya kemarin. Tiba-tiba pandangan ibunya tertuju kepada sosok di belakang video yang terlihat seperti Adolf Hitler dan berpikir kalau itu bisa menjadi topik utama berita. Fabian yang penasaran berencana untuk mencari Hitler di pusat kota Berlin. Kembali ke Hitler, pemilik toko menyuruhnya untuk mengeluarkan sebuah rak koran. Si pemilik toko yang mencium bau asam dari seragamnya langsung menyuruhnya untuk segera mencuci pakaiannya itu. Ia pun segera pergi ke jasa laundry untuk membersihkan pakaiannya yang sudah kotor dan bau itu. Untungnya pemilik laundry sangat baik sehingga meminjamkan pakaian mereka kepadanya. Saat Hitler kembali, si pemilik toko sangat antusias
menyambut kedatangannya dan memberitahu kalau ada seseorang yang sedang mencarinya, yaitu Fabian. Fabian lalu mencoba memperkenalkan diri. Akan tetapi Hitler malah membahas tentang persekutuan antara Polandia dan Rumania untuk mengalahkan Jerman. Mereka pun malah menganggap kalau Hitler pandai berakting. Kemudian Fabian berniat untuk mengajak Hitler untuk membuat sebuah film tentang sang Adolf Hitler yang sedang berjalan di era Jerman modern. Akhirnya Hitler menyetujui hal itu. Saat berada di rumah, Fabian pun meminjam mobil ibunya untuk dipakai syuting dalam beberapa hari ke depan. Keesokan harinya, Fabian menjemput Hitler di toko koran. Tetapi Hitler menganggap kalau mobil yang dinaikinya itu tidak layak karena tidak ada pelindung anti ranjaunya dan mengancam akan mengirim Fabian ke regu tembak. Tetapi Fabian menganggap itu hanyalah sebuah akting dan tidak menghiraukannya. Mereka mulai melakukan proses syuting, dimulai dari membuat video dokumenter di utara Jerman. Sesampainya di hotel, Hitler kagum dengan teknologi televisi pada zaman itu. Namun, ia merasa kesal karena isi acara pada televisi nggak ada yang bermutu sama sekali. Lalu, dia berinisiatif untuk menjadikan TV sebagai sebuah media propaganda. Keesokannya, mereka memulai dengan berkeliling Jerman dan menanyakan tentang masalah-masalah politik, demokrasi, dan pemerintahan yang sedang terjadi di negaranya. Schon Arbeitslager. Und Sie können ja wieder nach Hause gehen. Ja, die sind ja teilweise. Dass immer mehr Ausländer hereinkommen? Ungefähr bei maximal 60%. Die Rüde Marot, die stecken sich das Geld selber in die Tasche. Setelah itu, mereka mendatangi sebuah peternakan. Saat Fabian sedang wawancara dengan pemilik peternakan, Hitler mencoba bermain dengan seekor anjing kecil. Namun, anjing itu menggigit jarinya dan akhirnya karena hal itu, uang mereka habis untuk ganti rugi anjingnya. Setelah itu, Fabian menyita pistolnya karena sangat berbahaya. Mereka yang sudah tidak punya uang berinisiatif untuk membuat jasa lukis di pinggiran kota, seperti keahlian Hitler pada zaman dulu. Awalnya, orang-orang hanya melewatinya saja, tetapi tak selang lama ada seorang wanita yang ingin digambar olehnya. Walaupun hasil gambarnya kurang jelas, tetapi itu terlihat lucu, sehingga banyak orang yang tertarik dan ingin digambar oleh Hitler. Akhirnya mereka mendapatkan cukup banyak uang untuk melanjutkan perjalanannya membuat film. Hari demi hari telah berlalu. Hitler dan Fabian telah bertemu dengan banyak orang dan mengunjungi banyak tempat di Jerman. Kehadiran Hitler mendapat sambutan yang baik dari setiap orang yang ia jumpai. Bahkan kehadirannya membuat keramaian di media sosial. Kemudian Fabian pergi ke kantornya dan mendatangi mantan atasannya yang bernama Christoph. Namun ia tidak tertarik. Tiba-tiba Hitler nyelonong masuk ke ruang rapat manajer dan berpidato bagaimana menyelamatkan Jerman. Orang-orang di sana menganggap Hitler sedang ngelawak dan direktur utama berniat membuat sebuah acara TV komedi untuk Hitler. Hitler pun diajari untuk mengoperasikan komputer dan dia pun kagum melihatnya. Bewegen Sie quasi den kleinen Zeiger auf dem Desktop. Geben Sie mal was ein, irgendwas, was Sie interessiert. Selang beberapa hari, akhirnya acara TV komedi sudah bisa dimulai dan Hitler mulai memasuki teater. Sontak penonton langsung terdiam karena melihat pakaian Hitler yang seperti seorang jenderal. Ia lalu berpidato tentang para imigran dan mengeritik acara TV yang isinya tidak bermutu. Penonton menyukainya dan meminta tanda tangan Hitler. Direktur utama meminta agar Hitler dimasukkan ke dalam setiap acara utama sebagai bintang tamu. Banyak orang yang menyukai pidatonya karena dianggap masuk akal dan sesuai dengan keadaan yang terjadi di Jerman saat itu. Saat sedang rapat, perusahaan TV itu membaca koran dan melihat semua ulasan tentang Hitler, yang isinya semua ulasan positif. Keesokannya, Hitler pergi ke markas Partai Demokrat Nasional Jerman. Di sana, Hitler bertemu dengan ketua partainya dan menanyakan mengenai pencapaian apa yang sudah diraih oleh partai tersebut. Wirft die Bewegung Jahrzehnte zurück. Gute Nacht, meine Herren. Scene berpindah di perusahaan televisi yang didatangi oleh beberapa polisi karena ada beberapa keluhan agar menghentikan acara TV Hitler dan menganggap kalau isinya banyak ujaran kebencian. Namun mereka tetap mengizinkan penayangan acara Hitler. Ich finde die Sendung phänomenal.
Direktur utama kemudian berbicara kepada Hitler dan meminta Hitler untuk menceritakan tentang latar belakangnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan kalau mereka tidak berurusan dengan Hitler yang sebenarnya. Dan di setiap kali Hitler menjawab pertanyaannya, malah selalu dianggap sebagai lelucon. Kemudian di acara TV, orang-orang menganggap Hitler sebagai seorang komedian. Akan tetapi, tiba-tiba acara itu menayangkan adegan saat Hitler mendor seekor anjing. Semua orang tampak sedih dan marah karena adegan itu. Akibat hal itulah acaranya menjadi dihentikan. Ternyata si Christoph lah yang menayangkan adegan anjing itu dan bermaksud untuk menggeser direktur utama dari jabatannya. Dan direktur itu pun dipecat, yang akhirnya Christoph berhasil menggantikannya. Sedangkan Hitler tinggal di rumah ibunya Fabian untuk sementara waktu. Di sana ia menulis sebuah buku tentang kisah awal mula dirinya terjebak di tahun 2014. Lalu Fabian kepikiran untuk membuat sebuah film berdasarkan buku itu. Hitler kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jerman melalui buku yang ditulisnya. Ich kann nur sagen, fürchtet euch nicht. 3 bulan kemudian, perusahaan yang dipimpin Christoph mengalami penurunan rating yang sangat drastis. Lalu, seorang staf memberikan saran untuk mengambil alih pembuatan film baru Hitler yang diambil dari kisah hidupnya sendiri. Tak pikir panjang, Christoph kemudian mendatangi lokasi syuting dan bernegosiasi dengan Fabian untuk menayangkan film yang sedang mereka buat dengan bayaran yang sangat besar. Kemudian, mereka datang ke rumah rekan kerja Fabian dan memberitahu tawaran dari Christoph itu. Saat masuk ke dalam, nenek rekan kerjanya menoleh ke arah Hitler dan ia mengenalinya. Nenek itu marah kepada Hitler tentang apa yang telah dilakukan pada masa lalu saat memimpin Nazi Jerman. Krieg gestorben. Sie haben alle vergast. Saat di mobil, Hitler merasa kaget dan mengatakan kalau nenek itu dulunya adalah seorang Yahudi. Scene berpindah kepada adegan syuting yang dimana awal mulanya Hitler terbangun di tahun 2014. Namun, ketika Hitler ditanyai apa yang terjadi sebelum dirinya berada di tahun ini, ia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Hitler yang merasa bingung, lalu ia keluar dari tempat syuting dan bertemu dengan 2 orang preman yang langsung menghabisinya. Saat terbangun, ia sudah ada di rumah sakit dengan wajah yang babak belur. Sementara Fabian sedang memutar video tentang sepak bola yang direkam saat di awal film tadi. Dia hanya melihat segumpalan asap yang muncul, lalu keluarlah Hitler. Ia pun langsung pergi ke tempat kejadian untuk mengeceknya, yang ternyata tempat itu dulunya adalah lokasi sejarah bunker Nazi. Kemudian, ia bergegas pergi ke rumah sakit untuk mencari Hitler. Namun, ia sudah tidak ada di sana. Ia mengatakan kalau itu adalah Hitler yang asli, bukanlah seorang komedian. Jadi, ia ingin menangkap dan menghabisinya. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan Hitler dan menodongkan pistol ke arahnya. Lalu, Fabian mengarahkan untuk pergi ke atas gedung. Setelah perbincangan yang cukup menegangkan, akhirnya Fabian pun menembaknya. Anehnya, saat Fabian melihat ke bawah, ia tidak melihat Hitler di sana. Tiba-tiba, Hitler sudah berada di belakangnya. Dan ternyata mereka itu sedang syuting, cuy. Adegan itu bukanlah Fabian yang asli, melainkan hanya seorang aktor film yang memakai topeng. Setelah mengakhiri syuting film terbarunya, semua kru bertepuk tangan dan Hitler mengajak semua mengenang jasa-jasa Fabian yang baru saja meninggal. Akan tetapi, Fabian ternyata sedang dikurung di sebuah kurungan putih. Kok bisa ya? Kemudian Hitler menjadi sangat terkenal dan alur pun selesai. Dan begitulah alur film Look Who's Back yang dirilis pada tahun 2015. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya.